Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 kelas 11 MIPA D akan menjelaskan mengenai Partai Komunis Indonesia atau disingkat PKI. Perkenalkan, saya Zaranan Syada Surahman, absen 11. Nama saya Faiz Aturman Supra, absen 14. Perkenalkan, saya Intan Felicia Putri, absen 19. Perkenalkan, saya Madia Ardini Daniela Tarus, absen 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Danika Rahman, absen 26. Secara singkat, latar belakang dari terbentuknya Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah untuk melawan ideologi kapitalisme yang berkembang pesat di Indonesia pada masa itu. Para tokoh PKI percaya bahwa untuk melawan ideologi kapitalisme adalah dengan menggunakan ideologi komunisme. PKI sendiri didirikan pada tahun 1924 dengan tujuan untuk menghimpun dan menyatukan tokoh-tokoh nasionalis serta memperjuangkan hak kaum buruh dan rakyat jelata. Yang membawa paham komunisme ke Indonesia adalah orang-orang Belanda penganut Marxis yang tinggal di Indonesia. Para orang-orang Belanda tersebut kemudian mendirikan ISDV yang merupakan singkatan dari Indische Sociaal Democratische Vereniging atau disebut juga Perhimpunan Sosial. Organisasi inilah yang kemudian menjadi PKI. Tokoh pendiri dari Indische Sociaal Democratische Vereniging adalah Brandsteder, Snevely, dan Smaun dari orang Indonesia. Setelah ISDV terbentuk, langkah selanjutnya yaitu menghimpun atau mengumpulkan anggota. Caranya itu bagaimana? Organisasi ini berusaha menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh dan juga partai besar yang telah terbentuk. Salah satunya adalah SI, yaitu Syarikat Islam. Langkah yang dilakukan tersebut membuat para tokoh dari SI sangat khawatir. Perkembangan komunis Indonesia semakin cepat. Hal tersebut disebabkan karena ekonomi Indonesia juga semakin buruk. Dalam perkembangannya, ISDV tumbuh menjadi organisasi yang keras dan juga radikal sehingga pendirinya diusir oleh pemerintah Belanda. ISDV kemudian dipimpin oleh orang Indonesia dan pada tahun 1924 namanya diganti menjadi Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia pernah berusaha melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda yakni pada tahun 1926, tetapi berhasil digagalkan. Peristiwa bersejarah lainnya yaitu PKI diduga menjadi dalang dari pemberontakan PKI Madiun dan dituduh membunuh 6 jenderal TNI Angkatan Darat pada tanggal 30 September 1965. Namun, kebenaran mengenai peristiwa tersebut masih menjadi tanda tanya karena sifatnya peristiwa kontroversi. Selanjutnya, kami akan membahas tentang tokoh-tokoh yang berperan dalam PKI. Yang pertama ada Henk Snifflet. Henricus Josephus Franciscus Mary Snifflet, atau lebih dikenal sebagai Henk Snifflet, atau Maring, yang lahir pada 13 Mei 1883 dan wafat pada 13 April 1942, adalah seorang komunis Belanda yang aktif di Belanda dan di Hindia Belanda. Ia ikut serta dalam perlawanan komunis terhadap pendudukan Jerman atas Belanda pada masa Perang Dunia Kedua dan dihukum mati oleh Jerman pada 1942. Yang kedua ada Darsono. Raden Darsono Noto Sudirjo yang lahir pada 1 Desember 1897 dan wafat pada 31 Desember 1976 adalah jurnalis dan editor Sinar Hindia 1921, propagandis Syarikat Islam SI, anggota, kemudian menjadi Ketua Partai Komunis Indonesia pada 1920 sampai 1925. Tokoh yang ketiga adalah Musso atau Paul Musso. Bernama lengkap Musso Manowar atau Munawar Musso, yang lahir di Kediri, Hindia Belanda pada 1897 dan wafat di Ponorogo, Jawa Timur pada 31 Oktober 1948. Adalah seorang tokoh komunis Indonesia yang memimpin Partai Komunis Indonesia atau PKI pada era 1920-an dan dilanjutkan pada pemberontakan PKI di Madiun pada 1948. Yang keempat ada DN Aidit. Dipa Nusantara Aidit atau dikenal juga dengan DN Aidit yang lahir pada 30 Juli 1923 dan wafat pada 22 November 1965 adalah seorang pemimpin senior Partai Komunis Indonesia atau PKI. Lahir dengan nama Ahmad Aidit di Pulau Belitung, ia akrab dipanggil dengan Ahmad oleh orang-orang yang akrab dengannya. Aidit mendapat pendidikan dalam sistem kolonial Belanda.
Tokoh berikutnya, Alimin bin Prawirodirjo, lahir di Surakarta, Jawa Tengah. Tahun 1000 hingga akhirnya meninggal di Jakarta, 24 Juni 1964. Alimin sendiri adalah seorang tokoh pergerakan ke Indonesia. Ketika organisasi komunis pertama di Indonesia bernama Indische Social Democratische Vereniging atau biasa disebut ISDV lahir, Alimin bergabung di situ. Belakangan, organisasi itu diubah menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Alimin sendiri menjadi pimpinan wilayah Jakarta pada tahun 1918. Kemudian, Mr. Amir Syarifuddin Harahap, 27 April 1907 hingga 19 Desember 1948. Mr. Amir Syarifuddin Harahap adalah seorang politikus sosialis dan salah satu pemimpin terawal RI. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri ketika Revolusi Nasional Indonesia. Berasal dari keluarga Angkola Muslim, Amir menjadi pemimpin sayap kiri terdepan pada masa revolusi. Pada tahun 1948, ia dieksekusi mati oleh pemerintah karena terlibat dalam pemberontakan komunis. Sampailah kita pada kesimpulan presentasi pada kesempatan kita kali ini. Partai Komunis Indonesia atau biasa disebut dengan PKI adalah organisasi yang awal pergerakannya didasari munculnya cikal bakal paham komunisme yang dibawakan oleh penganut Marxis dari Belanda, sehingga tercipta perhimpunan sosial ISDV. Sampai pada akhirnya perhimpunan sosial tersebut dipimpin oleh orang Indonesia dan diberi nama PKI. PKI sendiri didirikan pada tahun 1924 dengan tujuan awal untuk menghimpun dan menyatukan tokoh-tokoh nasionalis, serta memperjuangkan nasib kaum buruh dan rakyat jelata. Organisasi ini memiliki orang-orang yang berjasa besar dalam keberlangsungannya, seperti Raden Darsono, Musso, dan D.N. Aidit yang merupakan pimpinan organisasi PKI. Terlepas dari berbagai perspektif di masyarakat mengenai PKI, pelajaran yang dapat kita ambil dari organisasi PKI adalah semangat kesatuan dan kekompakan dalam upaya mewujudkan tujuan mereka bersama. Terima kasih.